Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita lihat dulu ya, keberapa ini ya. Ke-13 dan 14. Kita lihat. Ya. Di situ tidak ada. Oke. Justru di sini menunjukkan persetujuan Martin Luther. Ya, dikatakan orang yang sekarat melunasi semua hukuman dengan kematian dianggap sudah mati sesuai hukum kanon dan mendapat hak dilepaskan dari hukum kanon. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dia setuju dengan hukum kanon. Dia setuju dengan purgatorium. Nah, oke. Tidak ada di situ menyinggung yang mencela tentang purgatorium. Demikian pula tentang Bunda Maria. Lalu kita lihat. Ya. Oke. Nah, justru di sini bukan penolakan. Ya. Di sini justru muncul kesalahpahaman. Ya, sehingga terkait dengan bagian atas tadi, ya. Oke. Ya, kalau awal-awal berarti ya denominasi yang awal-awal lah ini ya. Yang memunculkan yang lain itu, yang protes-protes itu. Ya, Bapak bisa lihat lah, ini kan saya pakai website apa ini? Website PGI. Oke. Ya, bisa masuk saja, ada sebagian dari mereka juga harus mengerti ini. Ya. Yang lebih mengerti lagi adalah orang-orang yang baru muncul kemudian. Supaya mereka tahu tidak ada persoalan dari Martin Luther sendiri ya kepada penghormatan terhadap Bunda Maria dan juga purgatorium. Tidak ada persoalan untuk Martin Luther. Nanti saya tunjukkan juga datanya. Bagaimana Martin Luther berbicara tentang Bunda Maria, bagaimana juga berbicara tentang banyak hal tentang Bunda Maria. Nanti kita bisa lihat. Oke. Di situ, oke. Di situ justru Martin Luther menjelaskan neraka, api penyucian, dan surga tampak berbeda. Seperti halnya keputusasaan, hampir putus asa, dan kedamaian pikiran itu berbeda. Nah, di sini dijelasin justru oleh Martin Luther tentang ya adanya api penyucian. Oke? Bukan dia tolak. Bukan dia tolak. Kalau tidak percaya, Anda bisa baca bahasa Inggris aslinya ini. Kalau sebelah saya ini, yang ini nih, ini interpretasi. Ya, ini interpretasi setelah diterjemahkan. Terjemahan dari bahasa asli, bahasa Latin asli ini. Ya. Hell, purgatory, and heaven seems to differ same as despair, fear, and assurance of salvation. Ya. Di situ kelihatan tidak ada satupun dia menolak purgatory. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Oke, sekarang ke-17 nih ya. Sudah hampir setengah lah ya. Nah, tuh. Ke-17, 18, 19. Kita lihat ya. Oke. Di situ justru ya. Oke. Di sini justru ada penjelasan tentang kesalahpahaman, bukan tentang penolakan terhadap purgatorium. Jiwa dalam api penyucian tampaknya harus seperti ini. Saat kengerian menghilang, kasih meningkat. Oke? Oke. Nah, di sini di bagian nomor 18 yang dibahas adalah ya, dia permasalahkan penalaran. Ya. Ya. Lalu dia mengatakan api penyucian itu berada di luar kebaikan seseorang atau meningkatnya kasih. Nah, kita tahu orang yang masuk dalam purgatorium menurut ajaran Katolik adalah orang yang hidup dalam keadaan rahmat dan persahabatan dengan Allah. Ya. Oke, di situ tidak ada penolakan. Nah, kemudian di nomor
19. Hal itu juga tidak terbukti bahwa jiwa dalam api penyucian yakin dan mantap dengan berkat mereka sendiri. Mereka semua bahkan jika kita bisa sangat yakin dengan hal itu. Nah, di sini tidak mempermasalahkan, ya. Di sini tidak mempermasalahkan mengenai, ya, mengenai apakah purgatorium itu benar atau tidak. Tidak mempersoalkan itu. Yang dipersoalkan oleh Martin Luther bukan doktrinnya, bukan dogmanya, tapi yang dia permasalahkan adalah tentang waktu. Ya. Oke, tentang waktu, masa penebusan dalam purgatorium itu seperti apa? Itu yang dipermasalahkan, bukan purgatoriumnya. Oke, makanya di sini dia tidak ada ucapan menolak purgatorium, ya. Nah, kita lihat lagi 20, 21, 22. Oke, di sini juga tidak, ya. Oke, dia katakan ketika ia berbicara, ya, oleh karena itu Paus ketika ia berbicara tentang pengampunan sepenuhnya dari semua hukuman, itu bukan sekedar bermakna semua dosa, melainkan hanya hukuman yang ia jatuhkan sendiri, ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu saya tunjukkan kepada Anda ketidakjujuran penerjemah di sini. Di terjemahan ini ada kata surat. Surat pengampunan dosa. Saya sudah bold di situ Bapak Ibu. Ada ketidakjujuran, ada kebohongan di sini. Perhatikan saya sudah bold, ada kata surat bukan? Mari kita lihat bahasa aslinya. Bahasa aslinya atau bahasa Inggris terjemahan awalnya. Di mana kata surat di sini? Sejak kapan kata indulgence itu jadi surat Bapak Ibu? Sejak kapan kata indulgence itu di bahasa Indonesia jadi surat? Ini interpretasi ya. A indulgence will not save a man. Oke, ini interpretasi. Atau bisa dikatakan ada reduksi di sini. Terjemahan aslinya atau bahasa aslinya ini. Coba mari kita lihat di mana kata paper atau di mana kata surat. Tidak ada. Yang ada adalah indulgensias. Indulgensias itu bukan surat. Ya. Mari kita lihat terjemahan tertuanya yang sebelahnya. Mana kata surat di sini? Coba yang pintar bahasa Inggris, tolong beritahukan saya. Di mana kata surat di situ? Tidak ada bukan? Tidak ada. Oke? Yang ada indulgence. Dan indulgence itu bukan surat. Nah, sekarang tiba-tiba ya, ini juga sama walaupun ini interpretasi, tidak ada kata surat dalam bahasa Inggris. Kenapa tiba-tiba di terjemahan itu muncul kata surat? Ini yang ngarang siapa? Inilah ketidakjujuran Bapak Ibu. Ya. Sehingga sampai sekarang ya banyak yang tersesat bahwa ada penjualan surat. Ini yang keliru. Dan dipelihara kekeliruan itu. Karena terjemahan yang kacau. Yang amburadul. Tidak tahu bahasa Latin. Coba bahasa Latinnya. Bahasa Latinnya ada nggak surat di sini? Yang Peter bahasa Latin tolong beritahukan saya. Di mana kata surat dalam bahasa Latin di situ? Setahu saya tidak ada. Tidak ada kan? Nah, itu kesalahan yang terus dipelihara. Oke, sekarang kita lihat di 22. Adakah kata penolakan terhadap api penyucian? Oke. Di sini justru Martin Luther menjelaskan tentang api penyucian, bukan menolak. Sebab sesungguhnya ia tidak menghapuskan hukuman yang harus mereka bayar dalam kehidupan sesuai peraturan bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Nah, oke. Kita lihat lagi. Jadi justru dia perjelas Bapak Ibu. Dia perjelas kesalahpahaman dari pengkhotbah-pengkhotbah
yang memang saat itu ada pengkhotbah-pengkhotbah yang keliru dalam khotbahnya. Itu yang dia perjelas. Ya. Yang menyulut kemudian adalah ketika ya masalah ini dicampur aduk dengan politik pada saat itu. Itu yang membuat runyam. Itu yang membuat runyam Bapak Ibu. Sebelumnya tidak ada itu. Tidak ada keinginannya untuk mendirikan suatu kelompok tertentu. Ya. Oke. Sejak permasalahan itu menyatu dengan masalah politik, maka terjadilah perpecahan itu. Ya. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Apakah di situ ada ya, jika pengampunan sepenuhnya bagi semua hukuman bisa diberikan kepada seseorang, sudah tentu tidak akan diberikan kepada seorang pun kecuali orang yang paling sempurna, yaitu kepada sangat sedikit orang. Oleh karena itu sebagian besar orang pasti tertipu dengan janji pembebasan dari hukuman yang bersifat tidak pandang bulu dan sangat manis itu. Nah, ini kan kritikan terhadap apa yang disampaikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang saat itu juga ada yang keliru. Tetapi di sini tidak menolak tentang doktrinnya. Tapi yang ditolak adalah cara-cara yang disampaikan oleh para pengkhotbah yang salah. Itu yang dikritisi. Ya. Nah, coba Anda perhatikan di bagian ini. Justru Martin Luther mengakui tentang Paus. Kekuasaan seperti itu dimiliki Paus atas api penyucian secara umum, seperti halnya dimiliki setiap uskup di keuskupannya dan setiap imam di jemaatnya sendiri secara khusus. Nah, coba lihat. Dia sedang menjelaskan apa Bapak Ibu? Dia mengakui. Ya. Oke. Dia mengakui, tidak ada penolakan di situ. Yang dia kritisi orang yang salah menyampaikan informasi tentang purgatorium, api penyucian. Itu yang dikritisi. Ya. Sama tadi, kita tidak menemukan penolakan terhadap Bunda Maria juga. Makanya jangan heran, Lutheran di luar negeri menganggap diri bukan Protestan. Karena mereka menghormati Bunda Maria. Ya. Oke.